Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, izin menyambung ataupun berbagi sharing pengetahuan kembali di siang hari ini. Izin berbagi bukan maksud untuk mengajari. Kali ini akan mencoba menampilkan hadis yang terdapat di kitab Sahih Muslim di halaman 638. Jika kitabnya sama, kitab kami ini terbitan Darul Alamiyah Sir di kitab yang ke-37 ya. Kita tentang berpakaian seperti itu. Kitabul Libas Waz-Zina. Sahih Muslim ini kitabnya. Di nomor hadis pada ini subtopiknya yang ke-10, nomor hadisnya 2069 ya. Ini kitab hadis yang matan 2069. Adapun nanti di dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi di kitab Sahih Muslim yang disyarah Imam Nawawi itu di nomor hadis 3855 jika tidak keliru. Ini di kitab Sahih Muslim yang matannya saja di nomor hadis 2069. Cuma nanti di akhir kami akan menyertakan sedikit penjelasan tentang hadis ini oleh Imam An-Nawawi yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Ada 9 jilid semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir hadis ini perkataan dari Asma ya, itu salah adik atau saudara perempuannya Aisyah, istri Rasulullah SAW, saudara kandungnya, yang berkata kepada salah seorang pembantunya, yaitu faqalat, kemudian Asma berkata, hazihi kanat inda Aisyata, ya tentang pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW gitu. Sesungguhnya dulu pakaian ini ada di rumah Aisyah setelah Rasulullah hatta kubidot ya. hingga beliau wafat ya. Setelah Rasulullah wafat, pakaian atau berupa jubah itu Rasulullah ada bajunya di rumah Aisyah, dan sampai ketika Syaidah wafat, falamma kubidot qabadtuha ya. Setelah Syaidah Aisyah tadi wafat, kata Asma tadi, saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anha, aku mengambilnya itu. Jadi diambil pakaian tadi oleh Syaidah Asma. Lalu wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Dulu Asma melihat ataupun Rasulullah dulu sering menggunakan pakaian tersebut ya. Jadi pakaian tersebut, jubah tadi, sering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahnu taksiluha. Kemudian kami mencucinya untuk membersihkannya, di marudha, dan kami pakaikan atau kami gunakan untuk orang yang sedang sakit ya. Liyastashfiya biha, agar mereka sembuh daripada penyakitnya tersebut. Jadi ini salah satu hadis kalau kita merujuk kepada syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi, itu diberikan penjelasan. Imam An-Nawawi berkata bahwasanya hadis ini salah satu dalil diperbolehkannya mengambil keberkahan dari bekas jejak orang soleh. Dalam kasus ini adalah baju yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan buru-buru dahulu, karena kami sempat tadi ya barusan menyimak atau melihat secara langsung ada oknum, saya tidak bisa menyebutkan namanya, mengatakan bahwasanya ngalap berkah atau mengambil keberkahan dari orang soleh itu tidak ada, haram gitu. Jadi sebelum mengatakan demikian, coba ya baca dahulu kitab Sahih Muslim ini. Kalau kitabnya sama di halaman 638 ya, kitab yang ke-37 dari kitab Sahih Muslim ini. Teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri video ini, setidaknya di rumah kita minimal dari kutubus sita ataupun kutubut tis'ah. Kalau kutubus sita berarti 6 kitab pokok. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Minimal salah satu dari kitab tersebut ada di rumah kita, agar setidaknya kita memiliki rujukan yang kuat, baik yang berupa lafaz asli seperti ini ataupun ada yang terjemahan. Cuma kalau terjemahan harus hati-hati ya, karena ada beberapa terjemahan yang dipelencengkan oleh akun tertentu. Atau kutubut tis'ah. Kalau kutubut tis'ah tadi dari yang 6 ditambah ya, dari yang 6 tadi, mulai dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ditambah lagi kitab Al-Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, dan yang terakhir adalah kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, seperti itu. Jadi 9. Kalau tis'ah itu 9, kalau kutubus sita itu ada 6 kitab. Jadi setidaknya 6 atau 9, salah satu dari 6 atau 9 kitab tadi, salah satunya ada di rumah kita, agar bisa membawa juga keberkahan bagi diri kita dan juga menguatkan hujah. Jadi pesannya bagi orang yang baru baca 1 atau 2 hadis, jangan buru-buru mengecap amalan
muslim lainnya, saudara kita juga yang harus kita doakan dan harus kita berikan perlakuan yang baik, bukan dicaci dengan kalimat ini syirik ataupun ini haram. Sebelum mengatakan haram, kita harus ingat dulu. Kita buka surah Al-Hujurat ayat pertama itu. Jadi dilarang orang mukmin itu, orang beriman mendahului Allah dan Rasulullah dalam sisi menetapkan hukum ataupun fatwa seperti itu. Sebelum ada dalil-dalilnya dan ada setidaknya landasan gitu dari Quran, hadis dan sesuai dengan ijma ataupun yang disepakati oleh ulama dan ada qiyas seperti itu. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.